فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق، تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحbihi wa man wala. Kita lanjutkan pelajaran tafsir kita ayat yang ke-14 dari surat Al-An'am. Di ayat yang ke-13 kemarin Allah SWT kembali menegaskan kepemilikan Allah SWT. Kalau di ayat yang sebelumnya terkait dengan makan, tempat, maka di ayat yang ke-13 kemarin Allah sebutkan penguasaan Allah SWT dari sisi zaman, dari sisi waktu. Walahu masakana fil laili wan nahar, hanya milik Allah semua yang mendiami di malam hari dan di siang hari. Yang tinggal di malam hari, yang tinggal di siang hari, ini semua makhluk. Karena tidak ada waktu melainkan lail dan nahar. Waktu itu cuma dua, lail dan nahar. Lail ketika tidak ada matahari, ketika ada matahari maka dia jadi nahar. Nah, kemudian di ayat yang ke-14 Allah SWT masuk kepada inti dakwahnya Allah SWT, yaitu mengajak mereka untuk menjadikan Allah SWT sebagai satu-satunya wali, sebagai satu-satunya penolong, sebagai satu-satunya pembela. Kata Allah SWT, "Qul aghairallahi attakhidhu waliya." Katakan kepada mereka, apakah selain Allah yang saya jadikan sebagai wali? Fatiris samawati wal ard, dalam keadaan Allah yang menciptakan langit-langit dan bumi. Fatir itu al-khaliq al-mubdi' ala misalin min ghairi misalin sabiq, sang pencipta tanpa adanya contoh sebelumnya, namanya Fatir. Yang menciptakan langit dan bumi tanpa ada contoh sebelumnya. Belum pernah ada yang kayak langit dan bumi sebelumnya. Sehingga ini betul-betul ciptaan pertama Allah SWT. Gak ada yang sebelumnya menciptakan yang semisal langit dan bumi. Ini alasannya, kenapa saya tidak akan menjadikan selain Allah sebagai wali, karena yang menciptakan langit dan bumi hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa huwa yut'imu wa la yut'am. Ini alasan yang kedua. Alasan pertamanya apa tadi? Dengarkan, kalau orang ngomong dengerin. Duduk yang bagus, duduk yang bagus. Alasan pertamanya kenapa? Abdur. Karena dia yang menciptakan langit dan bumi. Karena Allah yang menciptakan langit dan bumi, maka tidak pantas saya menjadikan selain dia sebagai wali. Nah, alasan yang kedua adalah karena dia yang memberi makan dan dia tidak diberi makan. Dia nggak butuh kepada selainnya. Ini zat yang pantas dijadikan sebagai wali. Zat yang memberi rezeki, baik berupa makanan maupun yang lainnya kepada hambanya. Dan zat yang maha tidak butuh kepada hambanya, tidak dalam bentuk makanan, tidak pula dalam bentuk yang lainnya. Wa huwa yut'im wa la yut'am. Dia yang mengurusi rezekinya kita dan dia tidak butuh kepada kita. Ini alasan yang kedua, kenapa nggak boleh menjadikan selain Allah sebagai wali. Karena hanya Allah yang ngasih rezeki dan dia pun tidak butuh kepada kita. Dia bisa berdiri sendiri tanpa bantuan dari makhluknya. Ini baru yang pantas dijadikan sebagai wali. Qul inni umirtu an akuna awwala man aslam.
Katakan juga kepada mereka, wahai Nabi, aku diperintahkan untuk menjadi orang yang pertama kali berserah diri dengan tauhid. Aku adalah orang yang paling pertama diperintahkan untuk menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan aku nabi, aku rasul. Aku harus jadi contoh bagi yang lainnya. Makanya kata beliau, kata Allah Subhanahu wa taala, beliau disuruh menyampaikan an akuna awwala man aslam. Aku harus menjadi orang yang pertama kali mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Karena aku akan dijadikan sebagai qudwah. Aku akan dijadikan sebagai contoh. Akan diikuti oleh yang lainnya. Maka aku harus orang yang pertama kali mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Wala takunanna minal musyrikin, dan jangan engkau menjadi bagian dari orang-orang musyrikin. Tidak dari sisi akidahnya, tidak dari sisi mujalasahnya, bermajlisnya dan yang lainnya. Nah. Qul inni akhafu in asaitu rabbi adzaba yaumin adzim. Ini semuanya alasan-alasan kenapa tidak boleh menjadikan selain Allah sebagai sesembahan. Katakan juga kepada mereka, aku takut jika aku memaksiati dia, aku takut dari azab pada hari yang besar nanti, pada hari kiamat. Karena dia yang menguasai dan memberikan hukuman pada hari kiamat, aku takut kalau menyelisih perintahnya ini. Sehingga ini ikhwan, lagi-lagi semuanya adalah penegasan tauhid dari Allah Subhanahu wa taala dan larangan dari menjadikan selain Allah sebagai sesembahan. Dengan segala macam alasan-alasan yang dikemukakan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik dari dalil secara nakli maupun dari dalil secara akli. Qala Syekh Abdul Rahman rahimahullah, ayat yang ke-14, Qul, katakan wahai Nabi, lihaula'il musyrikin billah, katakan wahai Nabi kepada orang-orang yang menyekutukan Allah itu, aghairallahi attakhidhu waliyah, apakah selain Allah yang aku jadikan sebagai wali? Nggak pantas, kata beliau, saya menjadikan selain Allah sebagai wali. Dimajukan ghairallahnya karena ini yang penting. Bukan semata-mata menjadikan wali, tapi titik permasalahannya adalah selain Allahnya. Kalau susunan aslinya, a'attakhidhu ghairallahi waliyan. Kan itu urusan aslinya. Fi'ilnya dulu, baru maf'ul bihnya. Iya kan? A'attakhidhu ghairallahi waliyan. Tapi dimajukan ghairallahnya karena ini titik pentingnya. Bukan semata-mata menjadikan walinya yang penting, tapi yang jadi permasalahan menjadikan walinya itu adalah siapa? Selain Allahnya ini yang bermasalah. Bukan semata-mata perbuatan menjadikan wali ini. Kalau yang dijadikan wali memang pantas dijadikan wali, nggak jadi masalah. Yang jadi masalah kenapa? Ghairallahnya, selain Allahnya ini yang bermasalah. Nah. Min haula'il makhluqatil ajizah, dari makhluk-makhluk yang lemah itu, yang nggak punya kemampuan itu. Yatawallani, yang membelaku, wayan suruni, dan menolongku. Ini namanya wali. Fala attakhidhu min dunihi ta'ala waliya. Saya tidak akan menjadikan selain Allah Subhanahu wa taala sebagai wali, enggak akan. Enggak pantas saya menjadikan selain Allah sebagai wali. Alasannya li'annahu, karena dia, yaitu Allah, fatiris samawati wal ard. Karena dia adalah yang menciptakan langit-langit dan bumi. Masa yang saya jadikan yang selain dia? Ai khaliquhuma wa mudabbiruhuma, pencipta dan pengaturnya. Pencipta dan pengatur langit dan bumi Allah. Masa yang saya jadikan wali malah selain dia? Yang bisa menolong saya ya ini, yang bisa menciptakan langit dan bumi. Ini yang layak dimintai tolong, dijadikan sebagai wali. Wa huwa yut'imu wa la yut'am. Tambah lagi, dia yang ngasih makan, dia yang ngasih rezeki, dan dia pun tidak butuh kepada makanan. Dia tidak diberi makan. Dia ngasih makan, dia tidak dikasih makan. Artinya dia nggak butuh kepada makhluk. Dia nggak butuh kepada makanan. Tanpa makanan dia bisa. Nggak kayak makhluk yang udah nggak ngasih makan, nggak ngasih rezeki, bahkan butuh kepada apa? Makanan. Masa yang butuh kepada makanan masih dijadikan sebagai wali? Berarti kan lemah. Yang butuh kepada makanan ini adalah yang lemah. Sehingga nggak pantas jadikan sebagai wali, penolong, pembela. Yang jadikan pembela itu ya orang yang kuat. Kalau mau nyari backingan, cari perlindungan kepada orang yang punya kekuatan. Masa yang lemah kayak gini masih butuh makan, dikasih makan, masa dijadikan sebagai penolong, sebagai wali? Nggak cocok. Ini dalil akalnya. Ai wa huwa ar-razzaq wa huwa ar-raziq li jami'il khalqi,
Dialah adalah pemberi rezeki kepada seluruh makhluk min ghairi hajatin minhu ta'ala ilaihim, tanpa adanya sedikit pun hajat dia kepada mereka. Allah nggak butuh, nggak ada hajatnya Allah kepada kita, sedikit pun tidak. Kita yang butuh kepada dia. Pakai fayaliku, maka bagaimana pantas an attakhidha waliyan ghairal khaliq ar-razik al-ghani al-hamid. Maka bagaimana pantas untuk saya menjadi wali dari yang tidak mencipta, tidak ngasih rezeki, yang tidak kaya, tidak pula maha terpuji. Gak cocok saya menjadikan yang kayak gitu itu sebagai wali. Qul inni umirtu an akuna awwala man aslam. Katakan wahai Nabi, sesungguhnya saya diperintahkan untuk menjadi orang yang pertama kali berserah diri lillahi ta'ala bitauhid, dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, wa anqadu lahu bitta'ah, dan saya tunduk kepadanya dengan ketaatan. Ini maknanya Islam, ya kan? Makna Islam adalah al-istislamu lillahi bitauhid, menyerahkan diri kepada Allah dengan bertauhid. Dan apa yang kedua? Walinqiyad lahu bitta'ah, dan tunduk kepadanya dengan ketaatan. Satu lagi apa? Wal bara'atu minasyirki. Wali nggak perlu disebutkan di sini karena ada dalam apanya? Lanjutannya. Iya kan? Dan lanjutannya apa? Wala takunanna minal musyrikin. Makanya pas mendefinisikan Islamnya nggak usah dimasukkan dulu apanya? Penyebutan syiriknya. Kenapa? Dari ayat ada penyebutan apanya? Syiriknya. Sehingga yang Islamnya cukup dua saja. Apa itu? Al-istislam lillah bitauhid wal inqiyadu lahu bitta'ah. Nah, menyerahkan diri kepada Allah dengan mentauhidkannya dan tunduk kepadanya dengan melakukan ketaatan. Kenapa aku disuruh yang pertama kali? Li'anni aula min ghairi, karena aku lebih pantas daripada selain aku. Kata siapa ini? Kata siapa? Asli. Kata Allah. Masa Allah dibilang kayak gitu? Karena aku lebih pantas daripada selain aku. Kata siapa ini? Kata Rasul. Kenapa aku disuruh menjadi yang pertama? Karena aku lebih pantas daripada selain aku bimtisali awamiri Rabbi, dalam menjalankan perintah-perintah siapa? Rabbku. Karena aku nabi, aku rasul, aku harus jadi contoh. Maka aku yang harus pertama kali. Nah, aku dai-nya. Aku mau ngajak. Kalau aku ngajak orang lain, maka aku harus apa ini? Melakukannya terlebih dahulu supaya yang lain mau ngikut. Ini makanya alasannya kenapa Rasul diperintahkan untuk menjadi awal man aslam. Orang yang pertama kali apa? Berserah diri. Wala takunanna minal musyrikin, dan janganlah engkau menjadi bagian dari orang musyrikin. Nuhitu aidan an akuna minal musyrikin. Saya juga dilarang dari menjadi bagian dari orang-orang musyrikin. Larangan ini pun lebih kuat daripada dikatakan kepada beliau wala tusyrik, jangan kamu apa? Melakukan kesyirikan. Lebih kuat lagi maknanya wala takunanna minal musyrikin. Jangan engkau menjadi bagian dari apa ini? Orang musyrikin. Artinya walaupun tidak masuk kepada mereka, menjadi mereka seperti mereka, tapi bagian dari mereka pun dengan tinggal bersama mereka, bermujalasah dengan mereka saja pun ini tidak apa ini? Tidak dilakukan. Walaupun belum menjadi apa? Musyrik. Tapi bagian dari apa? Orang musyrik. Untuk menjadi bagian dari orang musyrik harus apa ini? Musyrik. Makanya ini kewajiban untuk hijrah agar kita tidak dianggap sebagai bagian dari apa? Orang, walaupun tidak musyrik. Paham ya maksudnya? Makanya larangan ini lebih kuat daripada larangan untuk berbuat syirik langsung kepada Nabi SAW. Nah, jangan engkau menjadi bagian minal musyrikin. Artinya minnya min ta'id, sebagian. Jangan engkau menjadi bagian dari orang apa ini? Musyrikin. Walaupun engkau belum apa ini? Musyrik, tapi engkau dianggap bagian dari mereka. Waliyadzubillah. Makanya larangan dari tasyabbuh, menyerupai mereka, agar tidak dianggap bagian dari apa? Mereka. Kemarin sudah kita bahas, berbeda-beda bertingkat-tingkat hukum apa ini? Tasyabbuh, iya kan? Nah, semuanya agar kita tidak menjadi bagian dari orang musyrikin. Walaupun dari sisi apa ini? Penampilan zahirnya, pakaiannya, segala macamnya dilarang, agar tidak menjadi bagian dari, walaupun mungkin belum jadi apa? Musyriknya. Paham ya? Ini makna kalimat wala takunanna minal musyrikin. Makanya pakai min. La bi'iqadihim, tidak dari sisi keyakinan mereka. Wala bi mujalasatihim.
dan tidak dalam sisi bermujalasah, bermajlis dengan siapa? Mereka. Walaupun belum menjadi apa? Musyrik. Aku nggak menyamai mereka dari sisi keyakinan, aku tidak menyamai mereka bersama dengan mereka dari sisi apa ini? Majelisnya. Nggak duduk-duduk dengan mereka. Wala ijtima' bihim, dan tidak pula dalam hal apa ini? Ijtima' bihim apa? Berkumpul bersama dengan mereka. Enggak. Walaupun enggak apa ini? Muslim. Makanya ada kewajiban hijrah, larangan dari tasyabuh itu untuk ini. Wala takunanna minal musyrikin. Lebih dalam maknanya, lebih kuat, lebih luas lagi daripada dilarang jangan apa? Syirik. Kalau jangan syirik ya sudah, baru dilarang kalau apa? Musyrik. Kalau belum ya nggak dilarang. Makanya larangan ini lebih apa? Lebih kuat maknanya. Wala takunanna minal musyrikin. Mencakup apa ini? Ijtima' bihim. Mencakup berkumpul bersama dengan mereka, bermajlis bersama dengan mereka, termasuk sudah kita menjadikan diri kita minal musyrikin. Nah, fahadha afradul furud alayya. Ini adalah kewajiban yang paling wajib atas diri saya, kata Rasul. Wa aujabul wajibat, dan kewajiban yang paling wajib sama, afrad sama. Qul inni akhafu in asaitu rabbi azab yaumin azim. Katakan juga kepada mereka, saya takut dari azab jika saya memaksiati Rabbku. Saya takut dari azab pada hari kiamat nanti. Fa innal maksiyah fi syirki tujibul khuluda finnar. Karena kemaksiatan dalam bentuk kesyirikan akan mewajibkan kekalnya seseorang di dalam neraka. Wasaqatar jabbar, dan mendatangkan kemurkaan dari al-jabbar. Makanya saya takut kalau saya terjatuh ke dalam maksiat, apalagi dalam kesyirikan. Karena akan mengekalkan saya di dalam neraka. Padahal Nabi sama sekali tidak akan mungkin terjatuh ke dalam apa ini? Kesyirikan. Sama sekali tidak akan mungkin. Nah, ini menunjukkan ya kan, bolehnya melarang sesuatu dari yang tidak mungkin untuk apa ini? Terjadi dari orang tersebut. Sebagai ibrah, sebagai pelajaran untuk orang yang lain. Kalau dari orang yang nggak mungkin saja melakukan itu, dilarang, apalagi orang lain yang besar kemungkinannya terjatuh ke dalam, ini kan kayak nyindir Allah Subhanahu wa taala. Dengan Allah mengatakan kepada Nabi yang maksum dari kesyirikan, wala takunanna minal musyrikin. Padahal beliau maksum dari yang namanya apa? Kesyirikan. Ini kan kayak nyindir kita yang enggak apa ini? Yang enggak maksum dari kesyirikan. Paham ya? Nah, jika jangan punya bayangan tuh, berarti ada kemungkinan Rasul melakukan apa ini? Kesyirikan, makanya dilarang. Enggak, itu mau nyindir siapa? Mau nyindir siapa? Kita-kita ini yang enggak maksum dari kesyirikan. Kalau sekelas Nabi saja dilarang dari menjadi bagian orang-orang musyrikin, apalagi kita yang enggak maksum-maksum ini. Dengan diarahkan larangannya langsung kepada siapa? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Selesai dari 3 ayat ini, Evan. 13, 14, 15. Kita baca sedikit ya, biar nggak panjang kali faedahnya. Di antara faedah dari 3 ayat ini, faedah dari ayat yang ke-13 sampai 15. 3 ayat berarti ya. Yang pertama adalah larangan menjadikan selain Allah Subhanahu wa taala sebagai wali. Larangan menjadikan selain Allah Subhanahu wa taala sebagai wali. Apa artinya wali di sini? Penolong, orang dekat, al-qurb, wal nusrah, wal mahabbah, yang dicintai. Namanya wali. Yang dicintai, yang menolong. Larangan dari menjadikan selain Allah sebagai wali. Itu faedahnya yang pertama. Coba ulangi ya, larangan menjadikan selain Allah sebagai wali. Nah, itu langsung baru ditulis. Larangan menjadikan selain Allah sebagai wali. Nah, biar terbiasa. Yang anak baru ini jangan malas-malas nulisnya. Kalau belum bisa, disegerakan bisa. Biar latihan nulis aja sebanyak-banyaknya. Nah, faedah yang berikutnya,
kamalur rububiyah yastalzim kamalul ilahiyah. Kesempurnaan rububiyah mengharuskan kesempurnaan uluhiyah. Kesempurnaan rububiyah mengharuskan kesempurnaan uluhiyah. Karena dia yang sempurna dalam hal rububiyah. Kepemilikan yang disebutkan oleh Allah di sini. Walahu ma sakana fil laili wan nahar. Dan juga apa? Al-khalq fatiris samawati wal ard, penciptaan, ya kan, langit dan bumi. Ini kan berarti kan Allah sempurna dalam hal apa ini? Kepemilikan, al-mulk. Kemarin apa? Walahu ma fis samawati wal ard, milik Allah apa-apa yang ada di langit dan di bumi. Itu terkait dengan apa? Tempat. Setelahnya terkait dengan apa? Kulliman ma fis samawati wal ard, yang sekarang walahu ma sakana fil laili wan nahar. Bahwasanya kesempurnaan rububiyah mengharuskan kesempurnaan dalam hal apa ini? Rububiyah. Kalau dia sempurna dalam hal rububiyah, penciptaannya, pengaturannya, pemilikannya, maka dia juga yang harusnya sempurna dalam hal apa ini? Peribadatan, diibadahi. Paham ya? Ini kaidah yang sangat sering kita ulang-ulang. Kaidah yang berikutnya, annal mut'im ar-razik haqiqatan lillahi huwallahu ta'ala. Yang memberi makan, yang memberi rezeki pada hakikatnya hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-mut'im ar-razik lil khalqi kullihim huwallahu azza wa jalla. Yang memberi makan dan rezeki kepada seluruh makhluk hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun terkadang kita dapatnya melalui siapa ini? Orang lain. Namun wajib diyakini bahwasanya semuanya itu adalah datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau mau memuji, mujinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia yang ngasih, sebenarnya orang lain cuma mengantarkan saja kepada kita. Sebenarnya kemarin kita bahas dalam kitab tauhid. Di antara lemahnya keyakinan adalah apa? Tahmadan nas wa tahmadahum ala rizqillah. Engkau puji manusia atas rezeki Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang dipuji Allah padahal yang ngasih rezeki siapa? Allah. Ini kan kebalik. Harusnya kalau mau berterima kasih harusnya pada yang ngasih, bukan pada yang ngirimkan, yang nyampaikan. Iya, kayak kita dapat paket dari keluarga kita, hadiah. Yang pantas mendapatkan ucapan terima kasih siapa? Yang ngasih, yang ngirimkan itu, bukan yang bawakan barang itu kepada siapa? Kita, iya kan? Nah, yang ngasih harusnya yang diterima kasih, bukan yang ngantarkan. Ini ada titipan dari sana. Yang terima kasih siapa? Yang ngasih harusnya, bukan yang begitu juga dengan makhluk. Makhluk cuma sebagai apa? Perantara saja. Kita dapat rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita kan jangan sampai kebalik. Yang dari tangan dia kita dapatkannya dipuji habis-habisan, sementara yang ngasih rezekinya sesungguhnya itu dilupakan. Ini nggak boleh. Faedah yang berikutnya, yang bagi an yakuna da'i ilal khair wan nahi anisyar awal man ya'malu bima yad'u ilaihi wa yuhadziru mimma yanha anhu. Sepantasnya bagi seorang dai untuk menjadi orang pertama yang mengamalkan apa yang ia serukan. Ini berat ya. Ini makanya beratnya ngomong. Sepantasnya bagi seorang dai untuk menjadi orang pertama yang mengamalkan apa yang ia serukan. Sebagaimana Rasulullah SAW tadi diperintahkan untuk menjadi apa ini? Awal man aslam. Orang pertama kali yang berserah diri kepada Allah dengan bertauhid. Karena beliau da'inya. Wa umirtu an akuna awwala man aslam. Dan aku diperintahkan agar aku menjadi orang yang berserah diri kepada Allah. Karena aku da'inya. Faedah yang berikutnya, wujubul bara'atu minasyirki wa ahlihi. Kewajiban untuk berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya. Makanya pelakunya ditambahkan itu ya, dalam ta'rif definisi Islam itu, supaya nggak menjadi bagian, walaupun nggak musyrik, walaupun nggak apa ini, musyrik.
Tapi makanya kita wajib juga berlepas diri dari orangnya, dari pelakunya, supaya kita tidak menjadi bagian dari mereka. Wal bara'atu minasyirki. Titik saja nggak cukup. Harus berlepas diri juga dari siapanya? Ahli, dari pelakunya, supaya tidak menjadi bagian mereka. Bukan semata-mata nggak menjadi apa? Musyrik. Nggak menjadi kafir. Apa ya? Nah, wala takunanna minal musyrikin. Ini kewajiban untuk berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya. Kaidah yang berikutnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhafu syu'mal ma'asi. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengkhawatirkan dampak negatif dari kemaksiatan. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengkhawatirkan dari dampak negatif kemaksiatan. Qul inni akhafu in asaitu rabbi adzaba yaumin adzim. Ini ngasih contoh juga Rasul. Karena sekelas Rasul saja yang sudah diampuni dosa-dosanya yang telah lalu, masih takut dari dampak negatif maksiat. Kalau saya maksiat kepada Robku, saya takut azab yang pedih pada hari kiamat. Maka apalagi orang yang kayak kita yang nggak punya jaminan keamanan pada hari akhir, yang belum diampuni dosa-dosa. Sekelas Rasul masih takut. Ini akhafu in asaitu rabbi azaba yaumin azim. Apalagi orang kayak kita. Lebih pantas lagi untuk merasa takut. Nah. Faedah yang berikutnya, terakhir. Ini baru ayat 13. Kelewatan. Oh, 16-nya belum. Ke 16. Nah, sudah itu saja ya, kawan. Faedah dari 3 ayat. Yang ketiga 14. Dari berapa tadi? 13. 13, 14, 15. Nah, 3 ayat. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Adapun ayat yang berikutnya insyaallah taala akan kita baca pada pertemuan berikutnya insyaallah. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.